Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Kaligrafi. Senang sekali Anda bergabung lagi di Forum Kaligrafi. Ya, bincang santai kita nih seputar huruf, peradaban, dan manusia. Persembahan dari Lembaga Kaligrafi Al-Quran, LEMKA. Nah, Sobat Kaligrafi, hari ini kita punya topik yang mungkin agak mengejutkan ya. Pernah kebayang nggak sih Al-Quran itu tanpa nomor ayat? Wah, sekarang kayaknya susah ya bayanginya. Banget. Tapi ternyata nih, fitur yang bantu kita banget itu relatif baru loh adanya. Betul sekali. Kita mau telusuri fakta menarik nih Sobat Kaligrafi ini berdasarkan tulisan Dr. Ali Akbar, beliau peneliti mushaf. Ternyata selama lebih dari 13 abad, mushaf Al-Quran ini ditulis tanpa nomor ayat. Iya, benar banget. Lebih dari 1.300 tahun. Itu lama banget loh. Dan buktinya tuh banyak ya kalau kita lihat mushaf-mushaf kuno. Oh ya? Ya, yang disimpan, yang didokumentasikan di katalog-katalog. Kayak di Istanbul atau di Chester Beatty Library gitu. Dari mana-mana. Dari mana aja tuh contohnya? Ya, dari Spanyol, Afrika Utara, Afrika Barat, terus Turki Osmani, Persia, sampai India. Semuanya konsisten gitu, ditulis tanpa nomor ayat. Sampai sekitar abad ke-19 lah. Wow, 13 abad lama banget ya. Terus idenya itu muncul dari mana? Maksudnya penomoran ini? Dari tradisi Islam sendiri atau gimana? Nah, ini dia nih yang mungkin agak bikin kaget. Justru penomoran ayat Al-Quran itu pertama kali munculnya di Eropa. Di Eropa serius? Ya, ada cetakan Al-Quran oleh Abraham Hinkomen, itu di Hamburg, Jerman, tahun 1694. Udah ada nomor ayatnya. Udah ada ya tahun segitu? Udah. Tapi uniknya, pakai angka Latin, terus ditaruhnya di awal ayat, bukan di akhir kayak yang kita kenal sekarang. Itu misalnya cetakan Gustavus Flugel, sama, di Jerman juga, tahun 1834. Oke. Nah, kalau yang ini udah pakai angka Arab, tapi posisinya itu tetap di awal ayat juga. Masih di awal juga ya? Iya. Kemungkinan besar sih, ya, penomoran ini tujuannya buat memudahkan pencarian, referensi silang, gitu, buat studi akademis di Eropa waktu itu. Jadi Eropa mulai duluan ya buat kepentingan akademis mereka. Terus gimana respons dunia Islam waktu itu? Apa langsung, oh oke kita ikutan? Ternyata nggak langsung gitu. Jadi selama abad ke-17 sampai ke-19, itu ya pas Eropa udah mulai coba-coba pakai nomor hayat, dunia Islam kayaknya masih, masih pegang tradisi salin manual, tanpa nomor. Masih salin tangan ya? Iya, tradisi lisan sama hafalannya kan masih kuat banget ya waktu itu. Nah, titik baliknya itu baru kerasa pas teknologi mesin cetak mulai nyebar di negeri-negeri Muslim, akhir abad ke-19. Oke. Jadi mesin cetak ini jadi pendorongnya ya. Terus kapan dong umat Islam mulai coba-coba juga nih bikin penomoran sendiri? Ada contoh awal yang menarik nih. Mushaf cetakan Matba'ah Utsmaniyah di Istanbul. Itu tahun 1881 Masehi atau 1298 Hijriah. Oke. Nah, cetakan ini tuh kayak nunjukin semacam masa percobaan gitu. Percobaan. Maksudnya gimana tuh ciri-cirinya? Ada beberapa keunikan gitu. Pertama, nomor ayatnya itu masih ditaruh di depan. Mirip cetakan Eropa tadi kan? Kecuali ayat pertama surah ya. Oh, oke. Di depan. Kedua, nomor di tiap surah itu mulainya dari angka 2, bukan dari 1. Agak aneh ya? Loh, kok dari 2? Kenapa gitu ya? Nah itu dia. Belum jelas juga kenapa. Terus yang ketiga, halaman-halaman yang ada hiasan pinggirnya bagus tuh, yang iluminasi kayak di Al-Fatihah sama awal Al-Baqarah, itu malah nggak dikasih nomor sama sekali. Wah, unik juga ya. Jadi kayak masih nyari bentuk gitu ya? Iya, kayak fase adaptasi, eksperimen gitulah. Belum standar kayak sekarang. Oke. Terus kalau di kita gimana? Di Nusantara, di Indonesia? Mirip juga? Iya, mirip-mirip lah situasinya. Awalnya, Quran cetakan yang banyak beredar di sini kan seringnya dari India ya, kayak cetakan Bombay yang terkenal itu. Itu juga belum ada nomor ayatnya. Masih polosan ya? Masih polosan. Contohnya tuh masih ada kalau kita lihat Quran kuno di Masjid Pulau Penyengat atau mushaf reproduksi cetakan India yang dicetak ulang di Cirebon sekitar tahun 1930-an, itu belum ada nomornya. Terus kapan di Indonesia mulai banyak yang pakai nomor ayat? Nah, setelah periode awal itu, baru deh mushaf cetak di Indonesia mulai konsisten pakai nomor ayat. Salah satu contohnya itu Al-Quran cetakan Matba'ah Al-Islamiyah di Bukit Tinggi, tahun 1933. Itu udah lengkap pakai nomor ayat.
Kalau dipikir-pikir sekarang ya Sobat Kaligrafi, rasanya kok susah gitu ya nyari ayat tertentu tanpa nomor. Praktis banget kan buat rujukan cepat. Tentu, tentu. Dan ini jadi bikin kita mikir ya, pertanyaan reflektif yang diangkat juga sama Dr. Ali Akbar, kenapa ya para ulama muslim dulu, yang kita tahu kan teliti banget jaga teks Al-Quran, kok selama ratusan tahun gitu kayaknya nggak memprioritaskan ngasih nomor ayat? Iya juga ya. Kenapa ya? Mungkin ya, salah satu faktornya itu tadi, tradisi lisan sama hafalan yang kuat banget. Jadi kebutuhan buat penanda nomor per ayat itu belum kerasa mendesak kayak sekarang, di era teks cetak gini. Masuk akal sih, masuk akal. Pertanyaan menarik emang buat direnungkan lagi. Iya, dan mungkin sebagai penutup nih, ini bisa jadi bahan pemikiran buat Anda juga, Sobat Kaligrafik. Gimana menurut Anda pergeseran dari tradisi yang sangat mengandalkan hafalan dan pendengaran ke era teks yang sekarang gampang banget dirujuk per ayat gara-gara nomor ini? Gimana pengaruhnya ke cara kita interaksi, cara kita memahami, menghayati Al-Quran zaman sekarang? Wah, pertanyaan bagus itu buat kita renungkan bareng-bareng. Oke deh Sobat Kaligrafi, jangan lewatkan ya bincang-bincang kami selanjutnya di Forum Kaligrafi. Pasti bakal ada topik-topik unik lainnya seputar huruf, peradaban, dan manusia. Sampai jumpa lagi! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.